Oke teman-teman, welcome back to my channel Bimo Pertapan yang membahas tentang seputar porang dan juga konten kreatif menarik lainnya. Oke teman-teman, sebelum lanjut di sini saya ingin membahas tentang edukasi pemahaman penanaman porang. Jadi kali ini dari tahun 2019 porang sedang rame dan berhasil trending dibicarakan di kalangan petani menengah maupun petani menengah ke atas. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM IG, Facebook maupun langsung di WhatsApp saya, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini unik, nyeleneh, aneh, dan juga menarik. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Bimo Pertapan agar channel Bimo Pertapan tambah kreatif dan juga tambah berkembang, tentunya dapat menginspirasi buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang pemahaman penanaman porang. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau menurut saya penting dan juga tidak penting. Namun untuk teman-teman yang pemula, tentunya ini menjadi suatu pertanyaan yang jawabannya itu penting gitu. Nah, teman-teman, porang di sini sudah menjadi suatu hal yang bukan tabu lagi. Jadi banyak teman-teman yang tahu tentang apa itu porang mungkin melalui media sosial Facebook, Instagram, dan juga YouTube tentunya. Nah, namun banyak yang di sini tuh kurang paham atau gagal paham tentang gimana caranya tanam porang. Nah, teman-teman, di sini ada satu pertanyaan yang menarik. Jadi seperti ini, Mas, apa iya porang ini bisa bertahan selama 2 tahun? Ada juga, apa iya pohonnya bisa bertahan selama 10 tahun? Dan juga ada yang bertanya, bentar, Mas, Assalamualaikum Mas, mau tanya, apa iya Mas, porang itu bisa bertahan selama 6 bulan? Nah, jadi gini teman-teman, porang itu mempunyai siklus pertumbuhan, yaitu pertumbuhannya satu musim dalam penanaman atau satu musim panen. Yang dimaksud dalam satu musim ini adalah dia tumbuh di bulan Oktober, kemudian dorman di bulan April. Jadi 6 bulan masa panen. Jadi pada intinya, ketika porang ini ditanam pada musimnya, kemudian dia tumbuh dan kemudian dipanen, itu mempunyai masa selama 6 bulan. Dan masa bertahan pohon porang itu ya hanya 6 bulan. 6 bulan di masa pertumbuhan. Sebenarnya nggak 6 bulan sih, 4 bulan masa pertumbuhan. Jadi Oktober mulai ditanam, November, Desember, Januari, Februari, Maret mulai dorman, kemudian April biasanya udah total untuk dorman. Jadi pemahamannya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman menanam porang dari bibit katak, kemudian ditanam dalam satu musim, maksudnya satu musim ini 1 tahun tadi. Jadi katak ditanam, kemudian dia dorman. Nah, hasil panen dari si katak ini adalah umbi. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi ketika teman-teman menanam si katak ini, ketika teman-teman menanam si katak ini, kemudian katak ini ditanam dalam satu musim. Tentunya bentar teman-teman. Oke.
Jadi tentunya ketika dia ditanam di dalam satu musim, maka dia akan menjadi umbi seperti ini. Nah, kemudian umbi ini dibongkar, ya kan? Kemudian si umbi ini dibongkar, kemudian ditanam di tahun berikutnya, maka dia akan menjadi porang. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih berbobot sekitar 3-4 kilo. Jadi ini kurang lebih dari ukuran 1 on. Kemudian ketika ditanam dalam satu musim, ini bisa menjadi kurang lebih 3-4 on. Segini. Ini biasanya rata-ratanya dalam 1 kilo isinya 3. Seperti ini. Nah, kemudian setelah ditanam di tahun berikutnya ya seperti ini tadi. Ini porangnya. Dan ini kurang lebih 3-4 kilo. Maaf, kita ulangi lagi biar teman-teman nggak gagal paham. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menanyakan, apa iya mas, pohon porang ini bisa bertahan selama 2 tahun? Jadi intinya bukan berarti ketika ditanam selama satu musim dia bisa bertahan dalam 2 tahun. Itu enggak seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia si kata ini ditanam, kemudian dia dorman, jadi ketika ditanam kemudian dorman, yang dimaksud dorman itu biasanya pohonnya itu mati. Nah, ketika si pohon ini mati bukan berarti si umbinya ini juga ikut mati, enggak. Jadi cuma pohonnya mati, kemudian dia dibongkar, diambil, dan kemudian ditanam kembali. Nah, kan ada mas yang bilang nggak perlu dibongkar, langsung di tahun berikutnya dipupuk kembali biar hasilnya panen nanti maksimal. Nah, itu tergantung selera teman-teman. Dibongkar lagi bagus, tidak dibongkar lagi, tidak dibongkar kemudian langsung dipupuk agar hasil panennya nanti maksimal, itu juga nggak apa-apa. Cuman porang saat ini tuh berbeda sama orang yang dulu teman-teman. Karena apa? Semakin viralnya si porang ini, ternyata juga penyakit-penyakit yang masuk itu juga ikut viral teman-teman. Dia juga mau ikut trending dan ikut dibicarakan di warung-warung, kemudian di jalanan, kemudian emak-emak beli sayur. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada pohon porang yang bertahan selama 2 tahun. Halo. Enggak. Jadi nggak seperti itu. Jadi satu musim ditanam, kemudian dia dorman, kemudian tahun berikutnya dia bisa tumbuh kembali. Jadi pada intinya teman-teman, si porangnya ini dia mempunyai siklus pertumbuhan. Ketika si kata dipaksa di bulan, misalnya di bulan 7, 8, itu kan pastinya musim kemarau. Kemudian dia di polybag, disirami, maka yang terjadi dia membusuk, bukan tumbuh. Jadi dia mempunyai siklus pertumbuhan itu, dia harus diam selama 3 bulan setelah dorman. 3 bulan setelah dorman maksud saya. Kemudian di bulan September biasanya dia muncul tunas, pertanda bahwasanya si kata ini udah mulai musimnya, udah mulai dia mau berkembang biak kembali. Jadi September biasanya, September mulai keluar tunas-tunasnya. Kemudian Oktober biasanya petani itu sibuk untuk mempersiapkan lahan, menyiapkan lahan untuk penanamannya. Kemudian menunggu hujan dulu, hujan tumbuh. Kemudian setelah hujan
datang, barulah si katak ini disemai, kemudian kita tunggu dan memberikan pupuk. Kemudian setelah memberikan pupuk, kita memberikan kasih sayang, pelukan, ciuman, dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin itu pemahaman dari saya. Jadi di sini bukan berarti saya tahu persis tentang porang, paham benar tentang porang, enggak teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama memahami gimana sih caranya porang ini biar bisa tumbuh dengan baik, panen dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang memuaskan, itu seperti apa dan bagaimana. Jadi saya pun tidak lepas dari yang namanya belajar, karena terlalu sombong buat kita jika kita itu merasa udah bisa. Ketika kita merasa udah bisa, maka nggak ada batasan kita ya. Ketika kita ketemu dengan orang yang baru, maka kita nggak akan mau yang namanya belajar. Dan padahal galilah ilmu hingga ke liang lahat, itu kata Pak Ustadz. Ya, yang jelas Pak Ustadz itu juga tuntunan buat kita semua di bidang agama tentunya, dan kita tidak lepas yang namanya dengan agama, teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan semampu saya, dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin cukup ini di video kali ini, dan bila mana ada kekurangan bisa tanyakan atau tulis langsung di kolom komentar. Dan bila teman-teman mau memesan benih katak, bisa langsung DM di WhatsApp saya, atau di inbox FB saya, atau di Instagram saya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram saya Bimo Pertapan, @FB saya di Bimo Pertapan, dan juga subscribe channel saya Bimo Pertapan. Oke, atau langsung hubungi di nomor WhatsApp saya di 082 235 4045. Via pengiriman bisa di ekspedisi, pos, dan lain sebagainya, tergantung jumlah pemesanan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di lain video. See you.